Dua terdakwa perkara kasus dugaan pungli atau tindak pidana korupsi jasa kurir di Bandara Soekarno-Hatta divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Dalam agenda pembacaan amar putusan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo pada Senin 8 Agustus di Pengadilan Negeri Tipikor Serang dan tersambung secara virtual di Rutan Serang. Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan atas dua terdakwa, Kurnia Ahmad Buhari dan Vincentius Istiko Murtiaji. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten Ahmad Tajudin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tajudin. Baik, rekan Mei dan Tribuners, perlu diketahui bahwa dua terdakwa kasus perkara dugaan pungli atau tindak pidana korupsi jasa kurir di Bandara Soekarno-Hatta divonis 3 tahun 6 bulan penjara. Di mana dalam agenda pembacaan amar putusan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Slamet Widodo pada Senin 8 Agustus 2022 di Pengadilan Negeri Tipikor Serang, Ketua Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa Kurnia Ahmad Bukhari atau QAB, mantan Kabid Pelayanan dan Fasilitas Kepabean dan Cukai pada Kantor Pelayanan Umum Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, serta terdakwa Vincentius Istiko Murtiaji atau berinisial PM, mantan Kasih Pelayanan Fasilitas Kepabean dan Cukai pada Kantor Pelayanan Umum Ditjen Bea Cukai Tipe C Soekarno-Hatta, di mana keduanya dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap perusahaan jasa titipan PT Sinergi Karya Karisma atau SKK dan juga PT Eldita Sarana Logistik atau SL. Menurut amar putusannya sendiri yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, keduanya dianggap bersalah melanggar pasal 11 Junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, di mana kedua terdakwa tersebut dijatuhkan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan juga denda 100 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Diketahui bahwa vonis yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim ini lebih besar dibandingkan dengan tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejati Banten, di mana dalam tuntutannya sendiri tim JPU Kejati Banten menuntut kedua terdakwa ini 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta. Namun dalam putusannya sendiri diputuskan lebih berat, yaitu sekitar 3 tahun 6 bulan atau lebih tinggi, lebih berat 1 tahun. Dan dalam putusannya sendiri dari dua terdakwa tersebut terdakwa berinisial QAB melakukan banding atas putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Ya, baik. Terima kasih rekan Tajudin atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum terdakwa. Berikut tayangannya untuk Anda. Terhadap putusan ini 1 tahun lebih berat dibanding tuntutan ya. Tuntutan itu 2 tahun 6 bulan, 3 tahun 6 bulan. Dari kami sendiri banyak hal yang kemudian kami pikir dalam pertimbangan majelis hakim yang kiranya perlu dikoreksi pada tahap selanjutnya, karena kami tetap beranggapan itu tidak sesuai dengan fakta persidangan. Hal-hal yang menjadi majelis hakim saya pikir hanya lebih kepada tadi sendiri majelis hakim melakukan sebagai persangkaan, di mana klien kami sama sekali tidak terbukti menerima uang, dan penerimaan uang itu menurut pertimbangan putusan ini adalah melalui saksi tim atau terdakwa di perkara yang lain. Nah, bukti yang konkret dari fakta persidangan sama sekali tidak dapat menunjukkan bagaimana perintah itu dilakukan dalam pertemuan itu. Rangkaiannya hanya karena tim kemudian setelah melapor bertemu dengan pihak SKK, ya seperti itu. Nah, apakah itu bisa menjadi bukti berdasarkan keyakinan yang wajar dari fakta persidangan bahwa kemudian ada perintah dan ada penerimaan uang, itu kiranya tidak dapat. Dan kalau kemudian dikatakan ini pasal 11 ya, kan penyuapan sama sekali tidak disebut siapa penyuapnya.
Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.